Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan buat bolen oleh-oleh khas Bandung. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan notifikasi loncengnya. Dengan begitu kalian mendukung channel ini untuk upload video setiap harinya. Langsung saja ke videonya. Langsung saja masuk ke bahan-bahannya. Yang pertama pastinya di sini aku punya 4 buah pisang. Kalian bisa pakai pisang apa aja, yang penting matang dan manis. Lalu ada mentega. Lalu ada 6 sendok makan tepung terigu protein sedang. Nah, di sini aku bagi ke dua tempat, jadi masing-masing 6, jadi 12 sendok makan. Karena ini kita akan buat bahan A dan bahan B. Lalu ada susu cair 50 ml dan ada keju yang udah aku parut. Ini kisaran 50 graman. Lalu ada coklat atau kalian bisa ganti dengan ceres. Dan yang bahan terakhir itu ada gula pasir, tapi ini udah aku blender jadi dia jadi halus. Nah, langkah yang pertama kita langsung aja hidupi kompor, kita masukin mentega atau margarin. Lalu kita akan memanggang pisangnya tadi sampai kecoklatan. Panggang seperti biasa, seperti ini. Nah, ini kita langsung balik. Terserah kalian mau lebih gosong lagi juga boleh. Nah, kalau di sini aku dia tidak terlalu gosong, tapi dia sedikit kecoklat-coklatan seperti ini. Nah, ini udah cukup ya menurut aku, dan kita langsung angkat. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat step untuk bahan-bahan kulitnya. Jadi yang pertama itu kita masukin tepung terigu. Di sini aku pakai protein sedang. Di sini aku pakai 6 sendok tepung terigu seperti yang aku bilang di awal tadi. Lalu masukin 1 sendok penuh mentega dan tambahkan 2 sendok makan minyak sayur atau minyak makan yang seperti biasa. Setelah bahan tercampur, kita aduk-aduk dulu menggunakan apa ini namanya? Lupa. Menggunakan sodet seperti ini. Nah, karena agak susah menggunakan sodet, jadi kita akan menggunakan tangan. Kita remes-remes saja menggunakan tangan. Sebelumnya aku udah mau cuci tangan. Apalagi di saat keadaan seperti ini, kita wajib banget mencuci tangan setiap beberapa kali dalam sehari. Nah, ini sudah cukup kalis dan ini kita akan taruh ke tempatnya. Dan ini akan aku masukin kulkas selama 15 menit, tapi sebelumnya aku tutup dengan plastik dulu. Untuk bahan keduanya sama saja, tepung. Masukkan tepungnya. Lalu tambahkan gula pasir. Nah, untuk bahan kedua, di sini kita menambahkan gula pasir. Kalau di bahan pertama tidak pakai gula pasir ya, guys. Nah, setelah ini, lalu kita masukin mentega. Di sini aku pakai setengah sendok lebih, seperti ini. Lalu untuk bahan terakhirnya kita akan masukin susu, tapi aku aduk dulu ini sampai dia rata. Nah, ini kalian bisa aduk menggunakan whisk seperti ini atau langsung dengan tangan. Nah, setelah seperti ini kita langsung masukin kisaran 4 sendok makan susu cair. Lalu kita akan mengaduknya lagi menggunakan spatula kayak gini. Fungsinya kenapa kita di awal menggunakan spatula, supaya dia tepungnya tidak terlalu banyak lengket ketika kita mengadoninya menggunakan tangan. Apalagi saat adonannya masih basah. Nah, setelah seperti ini kita bisa lakukan cara yang sama seperti yang pertama.
kita akan masukin kulkas dan kita diamkan selama 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit dan kita langsung angkat. Kalian bisa lihat kedua perbedaan warna dari kedua bahan ini, bahan pertama dan bahan kedua. Nah, langsung aja bahan pertamanya kita akan bentuk dia bulat-bulat, bundar-bundar seperti topi saya menjadi 8 bagian. Dan selanjutnya bahan kedua juga sama, kita akan memutilasinya lagi menjadi 8 bagian. Oh ya guys, untuk klik tombol subscribe. Dengan begitu kalian mendukung channel ini untuk upload video setiap harinya. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya, supaya mereka tahu bagaimana cara buat bolen oleh-oleh khas Bandung yang enak dan lembut seperti ini. Nah, setelah bahan sudah terpisah, kita akan langsung giling. Kita akan gilas sampai dia pipih seperti ini. Kalau kalian nggak punya penggiling, kalian bisa menggunakan gelas seperti aku punya. Yang penting gelasnya itu harus rata ya, dan tidak petak-petak gitu kan. Ada gelas yang dia petak-petak gitu, jadi itu nggak bisa. Yang ngerti lah pasti lah. Nah, seperti ini. Setelah kita gabung giling bahan yang pertama, lalu kita masukin bahan yang kedua, dan terlihat sekali perbedaan warnanya saat kita sudah menyatukannya. Kita giling lagi dan menjadi pipih seperti ini. Lalu kita masukin pisang. Nah, untuk pisangnya tadi aku potong menjadi 2 bagian. Lalu aku belah lagi di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini aku tinggal menambahkan topping coklatnya. Nah, ini coklatnya terserah kalian mau banyaknya gimana, asalkan bisa tertutup dengan rapat saja menggunakan adonannya. Ini opsional banget coklatnya. Setelah dimasukin coklatnya, lalu kalian menambahkan seres keju yang sudah diparut seperti ini, dan langsung saja bisa kita lipat. Nah, ini lipat seperti melipat risol seperti biasa, dan ujung-ujungnya kita tekan-tekan. Nah, ini kita lipat lagi. Nah, kalau misalnya adonannya kalis, dia tidak akan pecah ya guys. Tapi kalau adonannya nggak kalis dan keras, pasti adonan ini saat dilipat pasti sangat bisa pecah. Nah, ini langsung kita lipat lagi ujung-ujungnya seperti ini. Dan lakukan cara ini sampai semua adonan selesai dibentuk menjadi petak-petak kayak gini. Nah, ini aku menggunakan loyang bundar. Kalau misal kalian punya loyang yang petak itu lebih bagus. Karena aku nggak punya, jadi aku pakai loyang yang bundar kayak gini. Yang penting loyang lah. Nah, setelah semua sudah kita cetak, kita akan menambahkan kuning telur dan susu cair, dan kita aduk menggunakan sendok seperti biasa kayak gini. Nah, ini kita akan oles ke adonan bolennya. Ini fungsinya supaya bolennya itu kilat dan di atasnya itu cantik. Fungsinya seperti ini. Ini juga bisa untuk kalian buat roti, juga bisa pakai teknik seperti ini. Biar cantik dan kilat banget. Nah, ini kita ratakan semua sampai semua merata dan terkena oleh olesan telur dan susu. Selanjutnya tambahkan topping keju dan kita langsung bisa panggang. Sebenarnya kalian bisa menambahkan lagi topping di atasnya itu keju dan seres. Cuma karena di sini aku nggak punya seres, jadi aku hanya menambahkan keju. Kalau aku taruh coklat yang udah aku parut tadi, kemungkinan dia akan meleleh saat dia dipanggang seperti ini. Nah, ini dia hasilnya setelah aku panggang kisaran 35 menit. Warnanya cantik banget. Walaupun dia agak pecahan sedikit karena itu efek dari pisangnya, nggak apa-apa.
Nah ini kita akan coba belah. Kita ambil dulu satu. Nah ini cantik banget ya, kalian bisa lihat dan tidak gosong sama sekali. Apalagi ketika dimakan dia mirip banget kayak bolen-bolen yang ada di Bandung, yang kalau misalnya aku ke Bandung dan bawa pulang ke Medan. Nah ini dia untuk hasil akhirnya. Lihat, lumer banget di dalamnya itu coklatnya dan kejunya, perpaduan coklat, keju dan pisang. Oh my god, ini rasanya pasti enak banget dan aku akan langsung saja mau cobain rasanya gimana. Ini aku akan cobain, tapi sebelumnya aku menunjukin tekstur atasnya lah. Ini dia langsung bisa terkelupas kayak bolen-bolen yang biasanya aku beli ya. Ini mantep banget dan sempurna menurut aku. Dan aku langsung rasain, wow, kalian wajib banget cobain di rumah dan aku langsung sekali ngeplok. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya.